Shalom teman-teman, kita berkumpul kembali untuk ibadah pada malam hari ini meskipun kita ibadah online. Saya harap teman-teman yang ada di gereja masing-masing juga untuk ikut memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah pada malam hari ini dan kita akan pujikan Allah Roh Kudus. Tuhan dan ku sanjung Kau.
Terima kasih, haleluya. Kau Allah yang hidup. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Kami mengasihimu, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur bagimu, Ya balas kiri, ya balas ku aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau hiasi kami Bapa, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita ulangi lagu ini dari awal. Engkau hiasi kami Tuhan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus, Engkau
sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan buat kami Tuhan. Dalam kehidupan kami hanya percaya kepadamu Tuhan. Engkau lawat setiap kami yang sudah hadir di gereja kami masing-masing Tuhan untuk kami beribadah Bapa. Engkau satukan hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau berkati firman-Mu ini Tuhan akan menjadi rema bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, haleluya Yesus. Syukur bagimu Allah yang kudus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ini setiap kami Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Haleluya. Hatiku bersuka padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk penyertaan pada malam hari Bapa. Yesus Tuhan. Kau sudah memberkati kami dari ibadah kami Tuhan, dari awal sampai pertengahannya Tuhan. Dan setelah kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, baik shalom semuanya, baik shalom teman-teman, dan juga pada malam hari ini ada pengurus di tempat ini yang juga mempersiapkan jalannya ibadah online Unified, teman-teman. Baik, malam hari ini kita suasana sedikit berbeda dengan yang kemarin-kemarin, bahwa kalau sebelumnya kita ibadah di tempat begitu, tapi melihat situasi yang berkembang, maka kita perlu bijak dalam menanggapinya, sehingga kita ambil langkah, kami pengurus mengambil sikap bahwa ibadah Unify akan kita adakan 1 bulan secara onsite dan 1 bulan secara online. Nah teman-teman, bulan Oktober ini ibadah Unify diadakan secara online. Kita tetap akan berjumpa di gereja lokal masing-masing, namun juga dalam bentuk taping atau rekaman. Dan malam hari ini pengurus beribadah bersama di tempat ini dan kita merekamnya untuk nanti kita akan beribadah bersama-sama di hari Sabtu hari ini begitu teman-teman ya. Nah, untuk bulan November nanti kita akan ibadah onsite dan kita berdoa berharap semoga wabah pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa segera beraktivitas beribadah seperti waktu-waktu sebelumnya. Dan saya rindukan, sungguh saya rindukan bahwa bilangan kita Tuhan tambah-tambahkan sehingga semangat gairah kita untuk memberitakan Injil, untuk menjangkau jiwa, untuk mempermuliakan Tuhan boleh semakin membara bagi Tuhan. Baik, pada malam hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan yang menjadi tema bulan Oktober, yaitu Weak Strong Paradox atau paradoks lemah dan kuat. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa pengertian paradoks gitu ya? Weak Strong Paradox. Weak saya tahu, weak itu lemah, strong itu kuat. Nah paradoks itu apa gitu?
Nah, paradoks itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki makna pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau dengan kebenaran, tapi kenyataannya mengandung kebenaran. Nah, pengertian paradoks sendiri kan sedikit membingungkan ya, saya ulangi lagi. Paradoks itu berarti pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pandangan umum atau kebenaran, tapi kenyataannya mengandung kebenaran. Itu paradoks. Nah, yang menjadi tema kita bulan ini adalah Week Strong Paradox. Kenapa tema ini menarik untuk dibahas? Karena Rasul Paulus menyebutkan hal ini dalam salah satu surat yang ditulisnya. Surat yang ditulisnya kepada jemaat di Korintus. Kita buka Alkitab kita dalam surat 2 Korintus pasal 12. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 dan 10. Kita buka Alkitab kita, baik pengurus yang di tempat ini dan juga rekan-rekan Unify di gereja lokal masing-masing saat ini berada. Kita buka Alkitab kita di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 dan 10. Dikatakan di sana demikian. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dalam hal ini paradoks yang Paulus tulis ini dituliskan di sana dengan sebuah frase pilihan kalimat yang dituliskan oleh Paulus. Dia tuliskan jika aku lemah, maka aku kuat. Ini paradoks teman-teman, ini paradoks. Jika aku lemah, maka aku kuat. Jika aku lemah, maka aku kuat. Aneh gitu. Kenapa? Kenapa hal ini dikatakan paradoks? Yang pertama, karena manusia secara alamiah itu menginginkan dirinya dalam keadaan kuat, bukan dalam keadaan lemah. Saya ulang lagi. Manusia itu nature-nya, alaminya, itu ingin jadi kuat. Karena kita diajar dari kecil hukum alam itu bilangnya yang kuat yang menang, yang kuat yang bertahan. Sehingga manusia itu dilatih dari kecil dalam pikiran bawah sadarnya bahwa yang harus dikejar adalah menjadi kuat, bukan menjadi lemah. Yang harus dikejar itu menjadi kuat, bukan justru menjadi lemah. Tapi Rasul Paulus tuliskan jika aku lemah maka aku kuat. Sehingga berkebalikan. Manusia itu inginnya kuat, inginnya hebat, inginnya perkasa. Tapi Tuhan ajarkan lewat yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa dia memilih untuk menjadi lemah. Yang pertama, paradoks yang pertama. Yang kedua, kenapa dikatakan paradoks? Karena tidak dapat diterima dengan logika jika sesuatu yang lemah itu dikatakan menjadi kuat. Itu aneh. Lemah ya lemah. Lemah itu tidak berdaya. Manusia berpikirnya lemah itu gagal, lemah itu kalah, lemah itu tidak berdaya. Lemah itu kalau orang bilang cemen, lemah itu tidak akan punya tempat di dunia ini. Itu orang-orang lemah. Tapi yang dituliskan Rasul Paulus justru kalau aku lemah aku kuat. Nah ini aneh gitu kan. Karena kekuatan itu sendiri kan padahal lawan dari kelemahan. Kekuatan itu adalah kebalikan dari kelemahan. Jadi aneh kalau dibilang kalau aku lemah maka aku kuat. Ini paradoks. Oleh karena itu kita akan belajar sebenarnya apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus tentang paradoks lemah dan kuat ini. Kita baca sekali lagi yuk. 2 Korintus pasal 12 ayat 9-10. Kita baca sekali lagi supaya kita bisa tangkap apa yang Tuhan inginkan untuk kita pelajari malam hari ini. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, kepada Paulus, kepada Rasul Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu Paulus, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Lalu Rasul Paulus tuliskan lebih jauh, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku.
Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari hal ini apa yang kita pelajari teman-teman? Yang pertama, teman-teman boleh catat. Saya harap teman-teman bisa mulai menyukai mendalami firman Tuhan, sehingga catatlah itu di buku catatanmu, catatlah itu di handphonemu, lalu selami lagi, pelajari lagi, renungkan lagi ketika engkau di rumah ya. Apa yang bisa kita pelajari dari yang disampaikan Rasul Paulus ini? Yang pertama, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Yang pertama, bersandarlah hanya kepada Tuhan. Dikatakan di ayat yang ke-9, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Cukup kasih karunia Tuhan buat kita. Cukup. Kristus itu cukup bagiku. Kristus itu cukup bagimu. Gak perlu yang lain lagi. Kita gak perlu lagi mencari kesenangan dari orang lain. Kita gak perlu mencari kesenangan dari hal lain. Karena kesenangan dari hal-hal lain selain Kristus sifatnya hanya temporer. Mungkin kita bisa happy, mungkin kita bisa bahagia, mungkin kita merasa puas, tapi itu hanya sementara. Percaya teman-teman, kau boleh refreshing ke tempat-tempat yang indah, kau senang di sana, tapi pulang ke rumah kita bisa rasa hampa lagi, kita bisa rasa kosong lagi, kita bisa rasa sedih lagi. Kenapa? Karena itu sifatnya temporer. Kau boleh kumpul-kumpul sama teman-temanmu, makan-makan, bercengkrama satu dengan yang lain, tertawa, terpingkal-pingkal dan seterusnya. Kita bisa happy, kita bisa bahagia, tapi ketika kita pulang ke rumah, kita akan bisa rasa hampa lagi. Karena segala sesuatu di luar Kristus hanya memberikan kesukaan yang sifatnya temporer, yang sifatnya sementara. Oleh karena itu saya katakan bersandarlah hanya kepada Tuhan. Cukuplah kasih karunia Tuhan itu bagimu. Tuhan inginkan kita itu bergantung sepenuhnya sama Tuhan, teman-teman. Bukan bergantung pada diri kita sendiri. Dengarkan baik-baik, Tuhan ingin kita itu God dependent, bukan self dependent. Kita bergantung sama Tuhan, bukan bergantung sama diri kita sendiri. Jadi kita lebih condong kepada God dependent, bukan malah independent juga. Independent merdeka, bebas, tapi akhirnya bebasnya ngawur. Bukan self dependent, bergantung pada diri sendiri, karena dirimu terbatas, diri saya terbatas. Yang tidak terbatas hanya Tuhan. Mari kita God dependent. Kita buka Alkitab kita teman-teman di Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 8, ayat yang sudah sangat familiar buat kita. Yeremia 17 ayat 5 sampai 8 dituliskan di sana demikian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Perhatikan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Perhatikan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nabi Yeremia menuliskan apa yang menjadi firman Tuhan yang ia dengar, bahwa Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Kalau saat ini kita lebih banyak mengandalkan pemikiran kita, mari kita hentikan kebiasaan itu. Kalau selama ini kita lebih banyak bergantung sama orang lain, bergantung kepada orang lain, mari hentikan kebiasaan itu. Kalau mau bergantung, bersandar hanya pada Tuhan. Dengarkan saya, bergantung pada pemikiranmu, pada kemampuanmu, itu ibarat kata kita bersandar pada tembok yang rapuh. Sementara waktu engkau bisa bersandar, tapi ketika engkau bersandar terus-menerus, tembok itu bisa roboh. Ketika kita bersandar pada kekuatan kita paham betul kita punya kelemahan. Sampai kapan kita bisa bertahan kalau kita bersandar pada kekuatan kita? Kalau kita bersandar sama orang lain, tidak sama baiknya. Kenapa? Orang lain bisa meninggalkan kita. Mungkin saat ini dia baik sama kamu, tapi di lain waktu dia bisa meninggalkan. Mungkin saat ini dia sahabatmu, tapi di lain waktu dia bisa melupakanmu. Manusia mengecewakan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa terus menjadi sahabat sejati, sahabat kekal buat kita selain Kristus. Manusia mengecewakan. Karena manusia masih bisa terjatuh, manusia masih bisa lupa, manusia masih bisa salah.
Tapi kalau kita bergantung pada Yesus, Yesus itu tidak berubah. Firman Tuhan katakan dialah Alfa dan Omega, dialah yang awal dan yang akhir. Tuhan tahu sebelum engkau diciptakan, sebelum engkau menjadi bakal anak, Tuhan sudah tahu. Dan bahkan ketika engkau nanti di masa depanmu, Tuhan pun sudah tahu. Dia yang mengenal jalan-jalanmu. Mazmur katakan, bahkan dalam terjemahan dikatakan dia memaklumi setiap jalan-jalanmu. Kamu mau berbuat sesuatu, Tuhan paham alasannya. Tuhan tahu kenapa kamu jadi seperti itu. Dan Tuhan memakluminya. Tapi Tuhan ingin kita tidak terus-menerus menjadi orang yang sama, yang terus-menerus jatuh bangun dalam dosa. Tuhan mau kita bersandar sama Tuhan, berharap pada Tuhan, sehingga Tuhan bisa bentuk kita. Tuhan bisa latih kita menjadi pribadi yang semakin baik di kemudian hari. Satu hal yang pasti, bersandar pada manusia hanya akan menimbulkan kekecewaan. Tapi bersandar kepada Tuhan itu cukup bagimu. Malam hari ini saya mau ingatkan teman-teman, kalau hari-hari ini engkau merasa engkau bisa kuat berjalan karena kekuatanmu, hai, ingatlah kekuatanmu itu ada batas. Kalau hari-hari ini engkau nyaman dengan lingkungan komunitasmu dan kau merasa itu segala-galanya buatmu, hai, saya ingatkan malam hari ini, itu pun ada batas. Tapi mari kita bersandar hanya kepada Tuhan. Sumber kekuatanmu itu cuma Tuhan. Ya, yang pertama, bersandar hanya kepada Tuhan. Yang kedua, bermegah atas kelemahan. Nah ini yang unik, bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus menaungi aku, kata Rasul Paulus. Paulus menuliskan hal ini karena pada saat itu dalam diri Paulus ada keresahan. Paulus tuliskan surat ini, berlatar belakangnya adalah jemaat di Korintus itu menyukai hal-hal yang sifatnya spektakuler. Jemaat Korintus menyukai hal-hal karunia rohani yang sifatnya bombastis. Sehingga ketika dalam diri Paulus merasa ada sesuatu yang harus beliau luruskan, bahwa karunia rohani memang baik, sesuatu yang spektakuler, mujizat yang hebat itu baik. Akan tetapi pengenalan pada Kristus itu jauh lebih utama. Sehingga Rasul Paulus menuliskan surat ini. Nah, poin yang kedua, bermegah dalam kelemahan. Karena konteksnya pada waktu itu Rasul Paulus sebenarnya punya hak untuk beliau bisa bermegah. Rasul Paulus sebenarnya punya hak, punya kesempatan untuk menyombongkan diri. Kenapa? Karena Rasul Paulus pun ternyata mendapatkan pengalaman spiritual yang tidak kalah spektakuler. Rasul Paulus menuliskan pengalaman yang kalau teman-teman mau baca dalam perikop itu, dia mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, yang kalau beliau ceritakan pun itu juga tidak kalah hebatnya dengan orang-orang pada zamannya. Dengan Petrus, dengan Apolos, tidak kalah hebat. Tapi Rasul Paulus memilih untuk, perhatikan ayatnya yang ke-6. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Aku menahan diriku, kata Rasul Paulus. Dia menahan dirinya. Karena Rasul Paulus sadar kalau ia menceritakan, ada peluang, ada potensi, mungkin Rasul Paulus bisa saja jatuh dalam dosa kesombongan. Oh, ini loh pengalaman spiritual gue hebat. Oh, ini loh aku luar biasa. Ya, sehingga Rasul Paulus memilih untuk menahan diri. Dikatakan di ayat yang ke-7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Rasul Paulus katakan supaya aku gak meninggikan diri, Tuhan taruhkan duri dalam daging dalam hidup. Banyak pengertian duri dalam daging, teman-teman, saya gak akan bahas. Tapi intinya Tuhan izinkan sesuatu dalam diri Paulus yang membuat Paulus menyadari bahwa dia punya keterbatasan, dia punya kelemahan. Menggocoh itu punya pengertian dipukul, dihajar berkali-kali, tapi tidak sampai mati, itu menggocok. Ya, dipukuli, dihajar sampai babak belur, tapi tidak sampai mati. Nanti ketika sudah bangkit lagi, dihajar lagi, lemes lagi, tapi nggak sampai mati.
menggocok. Supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri, supaya Rasul Paulus tidak menyombongkan dirinya. Dan saya mau ingatkan teman-teman, khusus untuk rekan-rekan pengurus, buat teman-teman juga pelayan Tuhan, teman-teman pemuda remaja yang sudah terlibat dalam pelayanan, ingat baik-baik, seberapa sering kita lupa ketika kita sudah melayani, entahkah itu pelayanan musik, pujian, tarian, atau apapun itu, menyampaikan firman. Kadang-kadang kita lupa bahwa itu semua karena kekuatan yang Tuhan kasih. Kadang-kadang setelah kita melayani itu jalannya lain. Kalau biasanya jalannya gini gitu, nanti kalau dari melayani agak ngerti gitu, merasa wah aku ini loh hamba, pelayan Tuhan, dipakai Tuhan, diurapi. Worship leader kalau bukan aku yang WL, wah adem. Main musik kalau bukan aku yang main, suasananya lain. Khotbah kalau bukan aku yang khotbah, nggak bisa hidup semangat itu. Ada rasa bangga atas sesuatu yang sudah dikerjakan. Berapa banyak anak-anak Tuhan jatuh dalam hal ini. Ketika tampil di mimbar luar biasa, hebat. Turun dari mimbar, harusnya kemuliaan sudah selesai di mezbah, tapi kemuliaannya dibawa sampai ke bawah, ketemu orang, udah, wah, jadi merasa lebih rohani, jadi merasa lebih suci, lalu mulai merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Aku yang benar, dia yang salah. Aku yang lebih diperkenan Tuhan, itu nggak berkenan. Mari kita belajar seperti Paulus, seperti Rasul Paulus. Aku punya hak untuk menyombongkan diri. Aku sebenarnya punya kesempatan untuk bermegah atas pengalaman spiritual yang aku alami, kata Rasul Paulus. Tapi aku menahan diriku supaya kuasa Kristus itu nyata dalam hidup. Kalau mau ngomongin karunia, Rasul Paulus nggak kurang-kurang, teman. Ngomongin pengalaman rohani, Rasul Paulus nggak kurang-kurang. Ngomongin kerajinan pelayanan, kita nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasul Paulus. Tapi Rasul Paulus menahan dirinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kemegahan itu hanya layak bagi Tuhan. Sehingga Rasul Paulus tuliskan, aku hanya mau bermegah dalam kelemahanku. Poin yang kedua, bermegah dalam kelemahan. Yang ketiga, bersukacita dalam kelemahan. Poin yang pertama tadi bersandar hanya kepada Tuhan. Poin yang kedua, mari kita bermegah dalam kelemahan kita. Yang ketiga, bersukacita dalam kelemahan. Kenapa? Perhatikan ayatnya yang ke-10. Coba perhatikan. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Karena Kristusnya jangan ditinggal. Kalau teman-teman menderita, lemah, tersiksa, mengalami kesukaran, penganiayaan karena hidup kita ngawur-ngawuran, ya itu resiko kita. Itu namanya konsekuensi. Ya. Tapi kalau oleh karena Kristus kita mengalami penganiayaan, kita mengalami kesesakan, kita mengalami penderitaan. Oleh karena Kristus, oleh karena kita anak Tuhan, lalu kita mendapatkan perlakuan tidak adil. Karena kita membela nama Yesus, orang lain mungkin kucilkan kita. Karena kita melayani Tuhan, maka kita dipaksa Tuhan, dilatih Tuhan untuk belajar rendah hati, kita menahan diri. Maka itu yang disebut bahwa kita bersukacita dan rela dalam kelemahan. Itu yang Rasul Paulus ingin. Salah satu hamba Tuhan yang terkenal, yang namanya Charles Spurgeon, teman-teman. Charles Spurgeon pernah ngomong kayak gini, kita nggak akan pernah memahami kepenuhan Kristus sampai kita bisa ngerti kekosongan dalam segala sesuatu. Saya ulangi lagi, kita nggak akan pernah memahami kepenuhan Kristus sampai di titik kita bisa mengerti kekosongan segala sesuatu. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu gak ada artinya. Semua itu hampa, semua itu kosong. Kalau kita bisa ngerti ini, semua itu kosong, semua nggak berarti, maka kita bisa ngerti kepenuhan Kristus. Seperti yang ditulis Rasul Paulus dalam banyak suratnya. Dia sering kali sebutkan kepenuhan Kristus, keutamaan Kristus, kemuliaan Kristus. Maknanya apa sebenarnya? Bahwa Kristuslah satu-satunya. Hanya Yesus saja satu-satunya, nggak ada yang lain. Intinya keutamaan Kristus.
kita nggak pernah bisa memahami keutamaan Kristus, kita nggak pernah bisa memahami kepenuhan Kristus sampai kita mengerti kekosongan segala sesuatu di luar Yesus. Kesuksesan dalam pekerjaan nggak ada artinya dibandingkan Yesus. Titel pendidikan setinggi apapun tidak sebanding dengan Yesus. Kekayaan sehebat apapun tidak ada artinya, tidak ada maknanya dibandingkan Yesus. Kesuksesan, keberhasilan, kejayaan sehebat apapun, sedahsyat apapun dalam dunia ini itu nggak bisa dibandingkan, disandingkan dengan Yesus. Kalau segala sesuatu sudah kita sisihkan dan kita bisa menyadari bahwa Tuhan, hanya Yesus sajalah keutamaanku, disitulah teman-teman akhirnya bisa memahami pengertian jika aku lemah, maka aku. Segala atributnya, segala atribut yang kamu punya dilepas. Kepintaranmu kamu taruh, kekayaanmu taruh, skillmu, bakatmu, semua segala sesuatu ditaruh. Serahkan itu buat Yesus. Dalam keadaanmu yang lemah tidak berdaya ini, izinkan Tuhan yang bekerja. Sehingga pengertian bersuka cita dalam kelemahan, bahagia dalam kelemahan adalah karena dalam kelemahan, dalam situasi kamu gak berdaya, dalam situasi kita gak berdaya, di saat itulah sebenarnya saat-saat momen-momen terkuat kita. Kenapa? Karena kita bersama-sama dengan Yesus. Saya ulang lagi, justru momen-momen terlemahmu, momen-momen paling lembah terdalam, momen paling mengerikan buat kita, pengalaman-pengalaman yang mungkin menghajar kita, titik terendah dalam hidup kita, bisa jadi itu adalah titik terkuat. Itu bisa jadi menjadi titik terkuat kita. Kenapa? Karena di saat itulah hanya ada kita dan Yesus. Sehingga Paulus katakan justru dalam kelemahan aku kuat. Kenapa? Dalam kelemahan semua sudah ditaruh. Paulus punya kepintaran hebat teman-teman, tapi dalam kelemahannya, ketidakberdayaannya hanya tinggal berdua, Paulus dengan Kristus saja. Dan itulah yang lebih dari segala. Sehingga malam hari ini saya mau ingatkan teman-teman, paradoks lemah kuat teman-teman akan bisa pahami kalau teman-teman sudah singkirkan segala sesuatu yang saat ini menghalangi pandanganmu kepada Kristus. Mungkin pacar, mungkin pekerjaan, mungkin pengalaman pahit, mungkin kekecewaan. Singkirkan itu semua yang selama ini menghalangi pandanganmu kepada Kristus. Kita singkirkan sehingga kita hanya menemukan Kristus, menaruhkan pikiran dan perasaan kita kepada Kristus. Pada saat itu, dalam situasi terlemah sekalipun, itu menjadi momen terkuatmu. Karena di titik terlemah, engkau bersama dengan pribadi yang kekuatannya melebihi segalanya, yaitu Yesus. Jalan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Jangan takut dibilang lemah oleh karena Kristus. Jangan takut dihina, dikucilkan oleh karena Kristus. Kenapa? Karena justru saat-saat seperti itulah ketika engkau sedang membela Kristus, ketika engkau sedang berdua saja dengan Yesus, ketika engkau sedang bersandar sepenuhnya hanya kepada Kristus, itu menjadi titik terkuat dalam kehidupanmu. Hanya diri kita dengan Yesus saja, tidak ada yang lain. Mari kita tunduk kepala, kita menaikkan suatu pujian. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, saat segala sesuatunya mungkin terlihat tidak ada harapan, semua sudah kita taruh, semua sudah kita letakkan, kita menjadi pribadi yang tidak berdaya. Berarti kan hanya Yesus saja satu-satunya yang bisa menjadi harapanmu. Kasih Tuhan Yesus, saat
tiada jalan. Hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita katakan pahitnya kenyataan. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Dan tak mampu Bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Mari serukan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus. Kalau hari-hari ini, saat-saat ini kita dihadapkan pada situasi di mana kita nggak berdaya, dalam situasi kita nggak punya harapan, dalam situasi di mana kita bilang ini titik terlemahku mungkin Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Dengarkan saya baik-baik teman-teman. Hari-hari ini justru mungkin adalah titik terkuatmu. Kenapa? Karena saat engkau lemah, maka engkau kuat. Saat engkau nggak berdaya, Tuhan yang kasih kekuatan. Saat engkau nggak bisa apa-apa, Tuhan yang turun tangan. Oleh karena itu hari-hari ini adalah waktu di mana engkau harusnya berlatih untuk melewati masa-masa sulitmu, berjalan berdua bersama dengan Tuhan sebagai sumber kekuatanmu. Mari angkat tanganmu dan kita naikkan pujian ini dan katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus,
Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari katakan dan serukan lagi semuanya hanya. Mari serahkan hidupmu pada Tuhan, serahkan setiap pergumulanmu pada Tuhan, dan mulailah berjalan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mulailah berjalan dengan kekuatan yang Tuhan anugerahkan buat kita, dan mulailah berdekatan dengan imanmu. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sebab dalam kelemahanlah kuasa Kristus yang dalam kehidupan kita. Harapan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian, berikan ku kepastian. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, pencipta langit dan bumi, yang kepadanya kami datang dan berseru. Pertolongan kami datangnya daripada Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, itu yang menjadi kekuatan kami dan keyakinan kami Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, kalau hari-hari ini Tuhan izinkan kami berjalan dalam ketidakpastian, bahkan situasi hari-hari ini Tuhan mencekam tidak menentu, pandemi belum juga berakhir, bahkan suasana masyarakat menjadi resah karena beberapa hal yang membuat situasi menjadi memanas. Bapa, hanya kepada Tuhanlah kami bisa datang dan berlindung. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, setiap anak-anak Tuhan yang mau membuka hatinya Tuhan, malam hari ini Tuhan yang berjalan dengannya Tuhan, dalam situasi di mana kami menjadi lemah, malam ini kami mendapatkan sebuah pengertian, kami memperoleh sebuah hikmat Tuhan, pemahaman bahwa di dalam kelemahan kami, dalam situasi tersulit yang kami harus lewati hari-hari ini, justru adalah momen kami menjadi terkuat, kami menjadi kuat karena kami berjalan bersama dengan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Kalau masa-masa yang lalu kami masih berjalan dengan mengandalkan kekuatan kami mohon ampun Tuhan. Kalau selama ini kami berjalan dengan bersandar kepada orang lain, bersandar kepada manusia, kami mohon ampun Tuhan. Walaupun seringkali kami sudah disadarkan bahwa bersandar kepada manusia mengecewakan, tapi justru seringkali kami masih terus saja mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Tapi malam hari ini kami memperolehkan pengertian bahwa bersandar kepada Tuhan sajalah kekuatan yang sejati boleh kami dapatkan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa, kami akan melewati hari-hari ini berjalan bersama dengan Tuhan, sumber kekuatan kami, dan kami akan imani pada waktunya nanti kami beroleh kemenangan, bukan untuk memegahkan diri kami, namun tetap kami dengan kerendahan hati membawa setiap hormat, kemuliaan, pujian, kesaksian bagi Tuhan. Kami boleh bercerita kepada orang lain bahwa di masa-masa tersulit kami ditolong oleh Tuhan, kami berjalan dengan Tuhan, dan biarlah hanya nama Tuhan dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Hamba berdoa kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema yang kuat dalam hati kami, boleh kami simpan, bahkan kami lakukan, kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan menghasilkan buah-buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan lanjutkan acara kami. Berkat Tuhan turun atas setiap kami semua, rekan-rekan Unify dimanapun berada Tuhan, dalam berkat anugerah kemurahan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pengurus lokal masing-masing untuk boleh melanjutkan aktivitasnya di youth lokal, dan biarlah berkat Tuhan
turun atas kita semua. Dan jangan selesai dulu, jangan kemana-mana, nanti pengurus akan berikan kejutan di bagian akhir. Setelah teman-teman selesaikan semua aktivitas di youth lokalmu, kita akan ada sesuatu persembahan dari pengurus. Ya, Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di Unified lain waktu.